Mari ko. Aduh. Halo guys, balik lagi sama gue Regis Rizal. Jadi pada video kali ini tuh gue baru cobain nih pasang TB 30 mili rimmeran. Dan TB ini gue juga sekaligus setting ECU supaya gue tahu performa hasilnya kayak gimana. Sini perempatan sini tuh ambigu tau gak. Ya gimana kabar kalian, semoga kalian baik-baik aja ya. Lalu kalau kalian misalnya ingat di video gue yang minggu lalu ya, saat gue baru setting dari bengkelnya si Oto, itu kan kondisi TB gue kan masih standar, masih bawaan Honda dengan tipe manifold yang udah di porting, tapi TB nya standar. Dan itu kan tarikannya jos banget tuh, sampai ngelawan NMAX teman gue aja masih bisa imbangin gitu loh. Dan sekarang kita mencoba dengan TB 30 mm ya. Jadi ini rimmeran dan ini punyanya Om Sony sih. Untuk tarikan sih ya, menurut gua ini mirip-mirip sama settingan gua yang sebelumnya saat TB gua masih standar. Akan tetapi nih, ini yang gua agak nggak suka ya. Karena kan TB ini kan tali gasnya cuma satu ya, cantolannya tuh cuma satu. Jadi tuh kayak rasanya tuh tali gasnya kayak goblak-abluk gitu tuh. Tapi feeling gasnya tuh jadi enteng banget karena talinya cuma satu. Dan ayo kita gas dulu. Rame. TB 30 mili rasanya ya gitu deh. Tarikannya sedikit meningkat ya. Untuk akselerasi 0 ke 100 gue ngerasain ada sedikit peningkatan. Akan tetapi tadi saat settingnya itu saat gue mau masuk 130 tuh bunyi banget ngelitik mesin gue. Tapi ngelitiknya masih ngelitik halus, bukan kayak ngelitik parah gitu. Masih batas-batas normal ngelitiknya. Dan kalau misalnya kalian nanya kenapa bang kok bisa ngelitik itu disebabkan karena putaran mesin pada RPM tinggi itu kekurangan suplai bahan bakar. Jadi saat RPM nih udah lu gaspol begini, masukan udara sama bensin yang masuk itu kayak nggak sejajar gitu, jadi ngelitik mesinnya kayak detonasi gitulah ya. Itu yang tadi engkaunya bisa jelasin sih ke gua, dan gua harap kalian ngerti apa yang gua jelasin barusan. Lalu soal ngelitik tersebut, jalan. Lalu soal ngelitik tersebut, si Koto ini bilang ke gua, coba bensinnya naikin deh dari V-Power ke Pertamax Turbo. Karena jika dugaannya benar, ini TB kan ibaratnya kan 30 mili otomatis masukan udara lebih gede, tapi bensinnya oktannya kurang tinggi karena mesin gua kan kompresinya juga lumayan besar ya, 12,5 lah ya. Itu gede banget kalau buat Matic, dan sangat disarankan untuk pakai Pertamax Turbo karena TB nya udah diganti. Kemarin saat TB nya masih standar gua pakai V-Power, ini enak. Ini sekarang bensin masih V-Power dan TB udah 30 mili tuh rasanya 100 ke 100 ya gitulah. Itu ngelitik banget. Nggak ngelitik banget sih, kayak cek kayak halus gitu. But somehow ada Pertamax Turbo di ujung. Ada tuh. Berarti depan muter balik, isi bensin, kabur. Kita harus cobain bensin tinggi dulu. Kalau misalnya diisi Pertamax Turbo masih ngelitik, berarti ya otomatis gue balik TB standar deh. Bisa-bisa gue ngasih reviewnya nggak gitu bagus nih buat TB. Tarikan instan menuju 80, dan 80 masih bisa naik terus sampai ke 100 dengan cepat. Emang luar biasa sih. Kemarin aja tuh saat gue pakai TB standar itu rasanya narik banget. Kita coba isi Pertamax Turbo dulu yuk. Full tankin aja kali ya. Tunggu, gue bawa uang tunai gak ya? Pertamax Turbo.
Ya, TB 30 mili. Ini TB nya Honda Wave sih, Honda Wave 125 yang udah di remer ulang. Kalian bisa lihat nih cuplikan videonya. Jadi TB nya agak aneh ya, karena pantat belakang itu panjang banget. Tapi kalian bisa lihat perbedaannya sama si TB standar ini ya lumayan banyak. Lalu juga seteran langsam itu yang gua nggak suka tuh ada di pinggir, karena gue biasa ngoprek dari atas, dan ini terpaksa harus pakai obeng colok, dan itu gua nggak gitu suka banget, ribet rasanya. But somehow gue suka sih feeling gasnya tuh kayak enteng banget, karena kalau pakai 2 tali gas tuh menurut gue agak berat dikit ya, tapi begitu pakai ini tuh kayak enteng gitu. Oke, Pertamax turbo sudah penuh, kita coba gas. 95 tambah 96 bagi 2 berarti ya sekitaran 97an oktannya, apa 96an. Dan gue harap ini nggak jadi masalah ya, karena nyampurin Pertamina sama Shell tuh kayak nyampurin teh sama kopi, rasanya nggak enak. Moga aja mesinnya nggak ngambek. Oke, here we go. Sekalian arah balik, review TB, nyebrang dulu. Oke, saatnya kita belok kiri arah ke Tangerang lagi, dan udah nggak ngelitik. Oh, masih ngelitik, gue bisa dengar. Ya, sepertinya TB Rimeran ini nggak cocok sama motor gua ya. Kadar udaranya terlalu tinggi, ruang bakarnya juga nggak gitu gede. Walaupun klepnya udah gua besarin ini motor, tapi tetap nggak imbang sama TB nya. Jadi menurut gua TB 30 mili ini kayak sia-sia banget. Kayaknya bakal gue jual juga sini TB, nggak bakal gue pakai, dan gue balik ke standar, paling TB standar. Itu kayak tarikan atasnya tuh gue ngerasa ngempos kayak nahan gitu. Aduh, knalpot nembak terus. Rame nih. Terus seputar tali gas ya. Jadi ini gue pakai tali gas Honda Vario 125 yang old. Itu kodenya KZR. Dan feeling satu tali gas ini kayak enteng banget. Iya. Tapi gue ngerasa kayak fragile juga sih, kayak wah ngeri nih kalau sampai putus repot. Karena gue merasa ini kok enteng banget. Dan ya akhirnya setelah gue narik motor beberapa kali, gue ngerasain kayak tarikannya padatan saat gue pakai TB standar deh. Jadi TB 30 mili ini kayak ya udahlah ya. Bingung gue juga mau ngasih komentar apa. Jadi TB ini menurut gue tuh kayak cocok-cocokan sama motor. Dia motor teman gue yang seharnya 58 oversize berapa tahu? Mungkin oversize dikit ya. Jadi bukan 58 asli. Itu enak TB-nya, tapi di gue merasa kayak kencengan pakai TB standar cuy. Ya kalau untuk akselerasi awal sih emang lumayan, karena bukan udaranya gede. Cuman setelah gue tarik-tarik betot-betot dari tadi tuh kayak gue ngerasain, iya kok kayaknya rasanya kencengan yang kemarin gitu loh. Dan ini juga yang nyeting edge-nya juga ada sampai botak palanya gue rasa. Gue itu 5 kaliran tadi. Itu 5 kaliran itu sama sekali nggak nemu settingan yang cocok buat si motor ini. Karena apa ya? Kalau gemericik di mesin saat putaran tinggi kan artinya atasnya kurang bensin. Tapi kalau bensinnya dibanyakin malah motor gue jadi lemot. Nah itu artinya TB-nya emang nggak sesuai sama motor gue gitu loh. TB-nya ntar gue jual, siapa yang mau ya angkat tangannya. Tulis namanya di komentar. Enggak, gue bercanda. Paling gue jualannya lewat IG. Jadi kalau buat performa ini menurut gue ya kayaknya enakan yang kemarin saat TB-nya masih standar. Ini rasanya aneh sekali. Dan yang sayangnya lagi adalah pipa manifold tuh udah gue bubut. Tahu tuh nanti kalau dipasang ke TB ori gue masih enak atau enggak tuh. Jadi pipa manifoldnya tuh gue sesuaiin sama diameter TB ini 30 mili kan. Aduh, itu kalau balik lagi ke TB standar otomatis pipa manifoldnya agak gede dikit dong. Tapi nggak apa-apa lah.
daripada TB-nya yang kegedean kayak begini. Itu rasanya aneh, gue nggak gitu suka. Bunyi gemericik itu gue bener-bener risih itu dengerin. Kemacetan sudah mereda dan ini masih jam pulang kerja. Kita harus ekstra hati-hati karena banyak orang suka mepet-mepet jalannya. Masih gemericik. Bensin udah oktan tinggi masih gemericik. Oh, aku tidak suka ini, TB-nya nggak cocok. Aduh, harus copot jual. Aduh tuh. Ntar gue jual bareng sama tali gasnya lah. Berapa ya? 325, 350. Gue sih sebenarnya dari awal udah punya feeling nih, wah TB jangan ganti deh. Tapi pas nyobain motor temen, beberapa motor temen yang TB-nya diganti, enak-enak semua. Apalagi udah pada spekan penuh, ya mirip-mirip motor gua gitu. CVT, mesin, rasio, ECU, coil. Gua coil nggak ganti sih, tetap standar. Ya pokoknya nganu lah. Itu rasanya enak, tapi begitu gua pasang di motor gua kok aneh rasanya ya. Tapi by the way, ini TB 30 mili ini kalau menurut gua ya lebih cocok ke CHR62 atau CHR63. Jadi buat teman-teman yang punya motor bor apaan tapi TB-nya masih standar ya, boleh lihat-lihat di Instagram gua, siapa tahu barangnya masih ada, ntar gua sold, oke? Malah promosi kok gitu. Oke, kita coba tarik sekali lagi di kemacetan. Tali gas cuma setengah dan feeling sih oke-oke aja sih. Lalu gue ngerasa BBM gue makin boros sejak TB-nya digedein. Ya kemarin TB standar juga udah lumayan boros sih, tapi ini kok rasanya boros banget. Dari Tangerang ke Jakarta tadi tuh isi 6 batang, sampai di bengkel tinggal 4. Pakai ngetes setting muter-muter ya, sisa tadi 3 apa 2 tuh gue lupa. Sangat boros tapi tenaganya nggak ada gitu. Jadi ini mubazir kalau buat gue. Ya gemericiknya gue nggak gitu suka. Ini detonasi nih. Mungkin udaranya kelebihan kali dari jumlah ruang bakar yang bisa ditampung itu. Mungkin udaranya kelebihan kayaknya. Soalnya mesin gue juga nggak di squeeze, jadi menurut gue ruang bakarnya tuh masih sama. Ini ketutupan settingan CVT bagus aja ini, makanya masih bisa ngacir. Dari mesinnya sendiri sebenarnya udah agak lola karena ya TB-nya nggak cocok sama motor. Sedih banget ya, padahal gue ngarepin lebih dari TB ini. Tapi ya sudahlah. Ambil kanan, ambil kiri, ambil kanan, up. Set pulang full speed. Tangerang Jakarta 25 menit. Ya kurang lebih segitu aja video yang bisa gua buatin buat kalian. Jadi pada kesimpulannya adalah TB yang gua beli ini 30 mili ini nih, rimmeran itu nggak cocok di motor ini karena ngegelitik banget. Kalian bisa denger sendiri kan, beberapa kali tadi gua narik motor itu gelitik banget. Dan and finally akhirnya gua harus copot TB-nya dan gua harus balikin ini ke standar. Ini bener-bener nggak enak. Ketutupan sama setting juga yang bagus sih, ketutupan CVT-nya juga. Tapi untuk tarikan atasnya tuh nggak banget. Tolong kembalikan TB standarku. Ya segitu aja video dari gua Surya Jusrijal, gua pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe buat yang baru, lalu nyalain notifikasinya buat yang lama supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Ini kok gua jadi bingung ya. Kalau gitu gua Surya Jusrijal, gua pamit undur diri. Bye.
Shoot.